Ya, perkenalkan, nama saya Hilman Lutfi. Saya hari ini akan berbicara mengenai implementasi dari wawasan kebangsaan dan juga wawasan Nusantara dan bagaimana implementasinya terhadap kehidupan sehari-hari dan juga opini saya mengenai implementasi tersebut. Nah, pertama-tama sebelum kita berbicara mengenai definisi, mungkin kita akan langsung saja melihat ke contoh kasus di dunia nyata, di mana kita seringkali berbicara mengenai kesatuan, bahkan wawasan kebangsaan, bahkan wawasan Nusantara, tetapi seakan-akan kita berbicara di Menara Gading, alias kita berbicara di tengah kota, di ibu kota, tanpa melihat keadaan yang ada sekitar, bahkan jauh sekali dengan keadaan yang sebenarnya bermasalah di ujung negeri sana gitu. Nah, apa maksud dari masalah itu? Sebelumnya kita mau berbicara dulu mengenai wawasan kebangsaan itu sendiri gitu ya. Misalnya kalau wawasan kebangsaan itu secara definisi adalah cara pandang bangsa Indonesia dalam rangka mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilandasi oleh jati diri bangsa ya, yang dan kesadaran terhadap sistem nasional yang bersumber dari Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika guna memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi bangsa dan negara demi mencapai masyarakat yang aman, adil, makmur, sejahtera. Nah, itu definisi yang tadi saya baca begitu ya, bahwa intinya wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia dalam rangka menghadapi masalah-masalah. Nah, kemudian kalau wawasan Nusantara itu bisa disederhanakan sebagai sebuah gagasan akan kesatuan geografis ya, teritorial atau kewilayahan, di mana kita bisa sepakat bahwa ini adalah negara kita Nusantara yang utuh dari Sabang sampai Merauke. Nah, untuk berbicara bahwa kita adalah sebuah negara dan sebuah bangsa ya, nah itu merupakan hal yang sangat umum dan sangat besar dan sangat di atas. Padahal dalam sehari-hari kita menemukan masalah gitu ya. Bagaimana setiap kali berbagai kajian didasarkan pada hal-hal yang sifatnya terpusat dan terkonsentrasi di hal-hal yang tertentu. Misalnya permasalahan-permasalahan yang ada di Pulau Jawa itu mungkin tidak relevan dengan permasalahan yang ada di Pulau Papua atau Pulau Sulawesi gitu ya. Mereka punya permasalahan sendiri-sendiri dan lebih seringnya jauh ya, jauh tidak relevan dengan masalah yang umum sekali dibicarakan. Nah, apa yang mau saya sampaikan bahwa seringnya ya konsep wawasan Nusantara dan bahkan pembahasan mengenai wawasan kebangsaan terlalu terpusat di kehidupan di Pulau Jawa, terutama di kota Jakarta. Nah, seperti contoh bagaimana kita harus menghadapi nilai-nilai asing seperti misalnya liberalisme atau mungkin terorisme seperti itu, yang mana mungkin di daerah tidak terlalu relevan karena mereka mungkin menghadapi permasalahan infrastruktur aja belum selesai, atau bahkan bagaimana cara mengenyam pendidikan yang seharusnya belum selesai. Poin yang saya ingin utarakan adalah bagaimana kita bisa membawa kedua konsep ini menjadi konsep yang membumi, yang relevan bagi kehidupan masyarakat-masyarakat di luar Pulau Jawa sana, sehingga mereka bisa sama rata, sama rasa, dan sama pendidikan perjuangan pembangunannya seperti halnya yang ada di Pulau Jawa. Nah, maka sebelum kita berbicara mengenai ini, maka kita harus kembali bahwa kita harus mengajak saudara-saudara kita sesama kita di Sabang sampai Merauke agar bisa sama, agar bisa setara, agar kita bisa membicarakan hal yang kiranya sama-sama menjadi agenda penting bagi kita semua, yaitu wawasan kebangsaan dan wawasan Nusantara. Dan apa agenda penting yang sebelum kita bicarakan itu adalah bagaimana kita memenuhi kebutuhan supaya yang di luar Pulau Jawa sana bisa sama rata dengan yang ada di Pulau Jawa di tempat saya bicara seperti ini. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga poinnya bisa tersampaikan. Mohon maaf jika ada kurang-kurang. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.